Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat-sahabat Babesis channel dimanapun Anda berada. Di kesempatan siang hari ini saya hadir di Dusun Kuripan, Desa Gelarjo, Kecamatan Wiyantoro, di kediamannya Bapak Heri Sarwanto, yang mana selain tokoh dari Dusun Kuripan, beliau juga memproduksi berbagai jenis tas. Dan kita akan bincang-bincang sejenak bersama Bapak Heri Sarwanto, atau biasa disebut dengan namanya Mas Heri Sarwanto, Mas Ari Karjan. Oke, kita ucapkan selamat siang dan selamat mengikuti, dan jangan lupa komen, like, dan subscribe karena semuanya itu gratis. Oke, kita simak bareng-bareng. Inilah kondisinya rumah Mas Heri Sarwanto, yang mana kita akan coba untuk bincang-bincang sejenak bersama Mas Heri Sarwanto seputar pembuatan atau produksi berbagai jenis tas, baik dari tas kecil maupun yang tas besar. Oke, selain produksi tas atau berbagai jenis tas, beliau juga menyewakan alat rias nganten atau dekorasi nganten. Jadi bagi panjenengan semuanya yang merasa pengen punya hajatan, jangan sungkan-sungkan untuk datang ke Mas Heri Sarwanto untuk menyewa dekorasi dari sekar rinunci yang dimiliki oleh Mas Heri Sarwanto. Oke, sebelum nanti kita bincang-bincang, di sini juga kita kasih tahu jenis mesin yang untuk penggarapan jenis tas-tas yang diproduksi oleh Mas Heri Sarwanto. Dan ini termasuk benang-benang yang dipakai untuk menjahit. Nah, seperti ini juga termasuk alat atau bahan-bahan yang dipakai oleh Mas Heri Sarwanto. Cukup sederhana, tapi yang jelas hasil memuaskan. Masuk mal itu atau skema yang untuk dibuat dari berbagai tas ya, baik itu tas ransel, tas sekolah, juga tas alat musik, bisa digarap di sini. Oke guys, kita sambil wedangan, nanti kita ngobrol-ngobrol sama Mas Heri Sarwanto. Oke, bagaimana seputar tentang produksi tas yang ada di Dusun Kuripan, Desa Gelarjo, Kecamatan Wiyantoro. Selamat siang Mas Heri. Selamat siang. Di kesempatan siang hari ini, Babesis channel hadir di kediaman panjenengan untuk mengetahui kisah-kisah yang panjenengan lalui dari awal sampai saat ini untuk pembuatan ataupun produksi tas ataupun juga dekorasi nganten. Ini berawal dari tahun berapa, mungkin panjenengan bisa ingat? Kalau tas 2014, karena 2013 saya collab. Jadi sebenarnya kalau saya basicnya bukan penjahit dan tidak pernah kursus Mas, itu otodidak saya. Karena memang waktu itu kondisi ekonomi saya collab, bangkrut, maka saya lari ke Jakarta mengubah nasib. Di Jakarta belajar dengan saudara, yang di sana dengan bermodalkan tidak punya apa-apa, hanya istilahnya numpang makan, tapi di situ saya belajar. Karena yang di sana itu yang dikerjakan dari bahan limbah pabrik jok gitu. Jadi kerakap jok bekas itu kulitnya itu dipakai untuk tas. Jadi tidak bisa dipotong secara mesin. Jadi waktu itu saya disuruh motongi, bikin pola manual, jadi pakai gunting.
Jadi belajarnya menjahit itu tuh malah di Jakarta ya? Di Jakarta, tepatnya di Bekasi. Oke. Itu. Jadi malah saya belajar dari pola dulu karena disuruh motongi limbah itu karena teman pakai gunting kan. Jadi nggak bisa langsung belajar secara bahan secara baru, tapi belajar dari limbah. Untuk awal-awalnya membuat atau produksi tas di sini mungkin banyak kesulitan ya? Kalau di sini jujur pemasaran, karena waktu itu saya juga modal pas-pasan. Saya waktu itu cuma modal nekat karena pulang itu saya juga nggak bawa uang. Jadi saya tinggal pegang uang 250.000. Kita mulai ke Jakarta nggak duit 250, Mas. Umur anak waktu itu umur 3 tahun. Jadi saya pulang cuma modal nekat pulang, terus dari situ saya pinjam kalau dikatakanlah bank, nggak bank tapi rentenir gitu aja, karena collab kan sudah backlist bank. Itu. Jadi saya pinjam rentenir uang 2.200.000 waktu itu, 2.200.000, yang 1.700.000 buat beli satu mesin, yang sisanya untuk beli bahan. Terus saya setelah jadi sedikit demi sedikit saya kelilingkan sampai Sukoharjo, Solo. Akhirnya saya menemukan sebuah toko yang berlangganan, karena waktu itu saya nggak punya modal, jadinya harus yang cash, nggak bisa yang modal nitip 1 bulan. Kebanyakan itu kan nitip, dari pengrajin itu nitip dulu sebulan baru dibayar, tapi saya nggak mau. Kalau mau ya ada uang ada barang, istilahnya waktu itu gitu. Jadi kalau boleh tahu untuk jenis tas itu apa saja jenisnya? Kalau tas saya dulu awalnya cuman tas lempang biasa, sama tas pinggang, tas paha, terus ya model-model tas-tas kecil gitu waktu itu, karena modalnya nggak ada. Kalau yang model tas ransel itu hanya waktu itu saya cuma terima pesanan, kalau ada pesanan saya bikinkan tas ransel. Cuman kalau nggak ada pesanan saya fokusnya di tas-tas kecil yang modelnya kecil kayak gitu. Ya. Untuk apa ya, partai besarnya ini pesanan terbanyak itu ada nggak Mas? Kalau awal dari 2014 sampai 2018 itu saya belum pernah besar, Mas. Baru awal Covid saya. Kalau awal Covid itu yang teman-teman lain itu pada collab, berarti banyak yang usahanya hancur. Kalau saya malah awal bangkit karena waktu itu saya mendapat limpahan tender dari Sritek itu untuk tas bansos, yang dari tas buat sembako itu 7.500 piece. Nah itu awal modal saya bisa merangkak naik. Kalau awalnya cuma ibaratnya cukup buat makan, nggak bisa dirasakan. Nah setelah itu baru disambung tas dari Kasen, itu senilai 10.000 per bulan, 10.000 piece, dan itu hanya tak kerjakan berdua sama istri. Gitu. Saya belum berani ambil karyawan, karena kalau karyawan itu untuk jenis tas itu belum, untuk wilayah Wonogiri itu belum banyak, dan sampai saat ini pun untuk produsen tas itu baru ada sekitar 4 orang yang berada di Kabupaten Wonogiri. Selain produksi tas, apa saja usahanya Mas? Kalau saya selain tas juga untuk terpal tenda, itu untuk yang jahit. Kalau yang lain ada tas, ada dekorasi, sama tusuk sate, sama kalau ada ya event-event campur sehari, Mas. Jadi paketan sama dekorasi. Oke. Gitu. Terima kasih Mas Heri atas waktunya. Semoga ini bermanfaat dan menjadi contoh kepada pengusaha-pengusaha awal yang lain. Oke, kita ucapkan terima kasih. Nanti kita sambung-sambung di lain kesempatan. Dan ini termasuk sang istri tercinta, dan juga ini putri tercinta yang sedang pulang sekolah. Pakai mama, asik mulai. Oke. Suasana semakin petang ya, karena
mau turun hujan. Demikian bincang-bincang kita bersama Mas Heri Sarwanto, termasuk yang memproduksi tas dari berbagai tas. Semoga ini menjadi pembelajaran buat kita semuanya yang pengen berusaha dari yang kecil sampai yang besar. Oke, akhirnya kita ucapkan selamat siang dan sampai jumpa di lain kesempatan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe karena semuanya itu gratis bersama Babes Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.